Dari Studio Pusat Inovasi STIMIK Sumedang yang berkomitmen untuk selalu menghadirkan konten-konten informatif, bermanfaat dan bergizi tinggi untuk pikiran dan motivasi Anda semua. Bersama saya Dani Indra, dan dalam kesempatan ini telah hadir Tahu Ngoding. Gayana pakai gaya tahu bulat. Tapi kalau Tahu Ngoding. Oke. Siapa aja nih? Silakan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ripaldi. Perkenalkan, nama saya Jajang Jamaludin. Sama saya Irfan Fadil. Asa sih cerah sermat. Sebelah kanan. Saya dari grup A. Dari grup B. Oke, Iqbal, Jajang, dan ini mungkin sambil ini Pak. Iqbal sebagai apa? Oh ya, itu yang sebutin. Saya sebagai kebetulan ketua, Pak. Oh, ketua. Iya, kelihatan kalau ketua itu kelihatan ya. Karismanya. Tapi kalau penampakan ini ya lebih. Tapi ini yang lebih lebih kerja keras ya. Oke, siapa? Saya menjabat sebagai sekretaris, Pak. Sekretaris. Kalau saya sebagai pembina, Pak. Padahal kamu belum saya tanya ya. Oh ya, ulangi lagi Pak, tanya lagi coba Pak. Oke, yang sebelah sini. Ya, saya sebagai pembina di Tahu Ngoding, ya kebetulan dari perwakilan dari lembaga STIMIK Sumedang. Oke, dosen pembina, juga ya. Dosen. Oke, makasih ya Pak Fadil ya. Oke, nah Tahu Ngoding ya, nama yang ikonik dan mudah diingat. Iya. Ya, jika sebelumnya kita sudah kenal dengan tahu Sumedang, Ya. ya, ada tahu Lembang ya, ada tahu bulat. Tapi yang pasti ini bukan varian tahu ya. Bukan. Oke, bisa diceritakan dulu nggak kenapa kalian milih nama Tahu Ngoding, kemudian aktivitasnya apa sih? Oh, terkait nama mungkin Pak ya. Kalau diceritain sebenarnya sedikit panjang, cuman saya persingkat aja. Nah, jadi pada awal kami dibentuk itu, kami awalnya namanya tuh KSM IT, Kelompok Studi Mahasiswa IT. Dan kenapa KSM IT? Karena pada saat itu ketika kita dibentuk, yang kalau kita melihat dari buku pedoman ke organisasi gitu ya, STIMIK Sumedang, di hierarki organisasi ada BPM, ada SEMA, UKM, lalu ada HIMA, KSM dan UBISMA. Nah, kenapa kami KSM? Karena kami ingin mengisi kekosongan itu, Pak. Mengisi kekosongan salah satu organisasi yang ada di STIMIK Sumedang, yang ada di STIMIK Sumedang. Oh, jadi memang ini ya, jadi memang dibentuk dari mahasiswa STIMIK Sumedang, ya. Jadi bukan enggak. Kelompok dari luar gitu. Ya kalau dibentuknya sebenarnya atas dasar aspirasi dari mahasiswa sih, Pak, teman-teman kami. Nah, pada waktu itu kebetulan saya dan si Jajang ini ya. saya dan Jajang waktu itu di Senat Departemen Iptek, dan pada saat kita merancang program kerja gitu ya untuk Departemen Iptek, karena ya ada aspirasi gitu ya dari teman-teman kami, ya salah satunya adalah program kerja kita itu membentuk komunitas IT dan namanya KSM IT. Nah, seiring berjalannya waktu mungkin Pak, kalau misalnya nama kita KSM IT, saya rasa itu terlalu kaku, terlalu universal. Soalnya kalau KSM IT kayaknya bisa dipakai di kampus manapun gitu ya, nama KSM IT. Nah, seiring berjalannya waktu ya kami terutama dari pengurus ya berunding gitu ya, gimana caranya supaya bisa lebih menarik orang lain gitu ya masuk ke komunitas kami. Nah, dan dari situ ya saya gitu ya dari kepengurusan meminta kepada anggota, usulan kira-kira nama yang bagus ini apa sih, nama yang ikonik dan yang gampang banget diingat ya. Ya intinya yang dapat menarik orang lain datang gitu, Pak. Seenggaknya tahu apa itu Tahu Ngoding gitu ya, ngelihat kami lah intinya. Terus mungkin terkait usulan nama sebenarnya banyak, Pak. Dari anggota itu banyak yang mengusulkan, mungkin ada 5 kandidat. Dan pada waktu itu saya meminta kepada teman-teman yang mengusulkan itu harus mempunyai arti atau filosofi di balik nama tersebut. Ya, supaya ya kayak gitu. Nah, terus adalah 5 gitu ya, Nah, salah satunya Tahu Ngoding. Nah, kebetulan Tahu Ngoding ini sebenarnya jadi syarat tadi gitu ya terkait harus ada filosofi atau arti, sebenarnya itu bukan syarat yang wajib. Nah, si Tahu Ngoding ini kebetulan itu dari 5, yang 4 itu punya arti atau makna, di baliknya Tahu Ngoding ini gak ada. Tetapi ya saya masukkan aja gitu, Pak. Nah, lalu saya voting gitu ya ke teman-teman semua anggota. Dan entah kenapa gitu yang terpilih ini malah yang Tahu Ngoding yang nggak punya arti apapun di balik namanya. Orang asal ngaran gitu lah. Ya, lucu gitu, Pak. Cuman ya mau gimana lagi, banyak yang milih itu ya kita pilih itu. Kalau saya tanya gitu ya ke orang yang ngusulinnya,
si Ramdhani yang sekarang jadi wakil sih di Tahu Ngoding. Yang usulnya itu Ramdhani. Waktu itu saya tanya gitu ya, dan Tahu Ngoding dapat dari mana sih nama? Terus dia bilangnya gini, Pak, jadi sebenarnya kebetulan aja gitu, Pak, kebetulan terbesit. Jadi dia tuh lagi ngoding, terus di dekat rumahnya mungkin ada tukang tahu tuh lewat. Enggak sambil lagi makan tahu, enggak. Ada tukang tahu tuh lewat. Ya biasalah, mungkin beberapa tukang tahu kalau misalnya jualan itu sambil teriak gitu, tahu kayak gitu, Pak. Nah dari situ mungkin si Ramdhani terbesit lah nama Tahu Ngoding. Nah, dan dia usulin, dan ternyata itulah yang kepilih banyak kepilih. Iya. Ya sampai gitu kemarin saya pas dikasih jadwal sama Pak Fadil ya. Besok sama tahu ngoding. Saya sambil lewat tuh sambil jalan ya. Kepikir tahu ngoding. Digoreng dadakan. Jadi ke bawah ya. Maksudnya itulah. Iya, brand itu kan, brandnya jadi lebih namanya bagus soalnya jadi ikonik gitu kan. Ya asal ulah tong panjang ting tahu ngoding jadikan. Tapi sebelumnya Pak, maaf ini dipotong, tadi harus jelasin dulu KSM IT itu apa. Jadi kalau KSM itu apa? Kelompok studi mahasiswa. Karena kita di IT gitu ya kan, berarti kita harus membidangi beberapa ilmu-ilmu yang ada di IT gitu. Dan di IT itu kebanyakan ya tadi ngoding kan, nggak ada lagi kan IT. Jadi emang pegawainya ngoding gitu. Ngoding terus. Apapun yang ada kegiatan apapun, pasti kalau anak IT biasanya itu yang ngoding. Oke, gitu, berarti ini kan ada dari kesamaan dulu ya, kesamaan visi dulu ya, sama-sama anak IT. Anak IT tadi kata Pak Fadil ya, gawena naon di sih? Ya salah satunya adalah ngoding gitu kan. Apapun itu, ngetik pun sih kemarin ngoding, ngetik di Word kan, lapor semua itu kan istilahnya masuknya ke ngoding juga sebenarnya. Jadi emang geus pagawean sapu poe. Oke, jadi tujuannya udah kita tangkap ya, ngapain sih kita bikin tahu ngoding. Anggotanya udah banyak sekarang. Anggota sekarang ada sekitar 30-an, Pak, 33. 30-an. Emang kita ngebatasin gitu, Pak. Ngebatasin anggota. Sebenarnya banyak gitu yang mau masuk, cuma kita batasin karena apa? Karena ya saya pribadi gitu, saya dan pengurus-pengurus lain kan gak punya pengalaman sama sekali gitu ya di terkait keorganisasian. Jadi saya pribadi baru masuk organisasi itu ya di kampus. Jadi ya kalau misalnya nanti kita merekrut terlalu banyak orang, saya belum bisa memanagenya gitu, Pak. Belum bisa memanage ini harus kemana, ini harus ngapain. Jadi kita batasi. Soalnya kalau misalkan kebanyakan anggotanya bisa-bisa jadi ini ya, paduan suara. Atau bisa jadi tim sepak bola, 5 tim sepak bola. Nah, mungkin Pak sedikit lagi tadi meluruskan itu ya KSM IT. Nah, ya emang gitu ya, dulu kita emang bentuknya tuh KSM IT, cuman setelah kemarin gitu ya disahkan di tanggal 28 Januari kemarin, kami resmi jadi UKM. Sekarang udah jadi UKM. Udah UKM sekarang. Tapi cuman yang juga ya. Ini Pak yang menarik itu dari 33 itu seorang yang cewek ya? Iya, cuma satu orang. Pak gimana ya? Jadi yang 29 cowok, satu orang cewek. Nah, itu masalahnya Pak. Kenapa nih Pak? Pertanyaan ke Bapak kira-kira. Ya memang kita secara keseluruhan emang dikit ya cewek di STIMIK gitu ya. Iya, tapi sebenarnya kalau dari IT sendiri, kalau Bapak lihat mungkin beberapa startup di kayak Tokopedia, itu justru cewek menjadi peran penting Pak di dalam suatu marketingnya atau dari segi testingnya apalagi ya. Jadi si cewek ini fungsinya apa sekarang? Ya sekarang ya marketing juga, ngoding juga. Belum ke sana ya. Oke, berarti ini tugas Pak Fadil sebagai pembina. Iya, makanya itu dari beberapa informasi ini salah satunya mungkin bisa menginformasikan bahwa sebenarnya Tahu Ngoding itu bisa terbuka untuk seluruh gitu. Jadi jadi yang cewek pun cuma jangan usah takut karena nanti kita plot pun mungkin ya nanti plot pun di bagian mana yang kira-kira lebih tidak terlalu cocok gitu. Itu maksudnya, Pak. Terus Pak mungkin biar gak salah paham gitu terkait nama tadi Tahu Ngoding. Ya mungkin pada awalnya emang tidak ada artinya. Cuman seiring berjalannya waktu kan gak keren kalau misalnya gak ada artinya, kan pasti banyak lah yang nanya gitu ya. Tahu Ngoding teh naon sih aya makna teh di balik eta. Akhirnya dicari-cari gitu ya. Dicari-cari Pak. Akhirnya dicari-cari karena emang ya nama itu ya sebuah doa lah ya. Kayak nama saya ya kayak nama saya mungkin nama Jajang. Pasti orang tua kita tuh ngasih nama ya gak asal-asalan gitu ya, pasti ada arti di balik itu. Nah jadi kalau untuk artinya sendiri sekarang sebenarnya masih multi tafsir, cuman bisa diartikan sebagai, jadi Tahu Ngoding itu tahu sebagai ikon Sumedang, lalu ngodingnya ya ngoding gitu ya, orang Sumedang yang suka ngoding. Jadi kalinya lompat namanya. Tahu Ngoding juga bisa sebagai apa ya? Identitas kami sebagai mahasiswa STIMIK gitu ya. Yang mana kan tagline STIMIK sekarang STIMIK berpengetahuan. Sama gitu ya. Yang capsule-nya yang di capsule gitu. Ya itu ya. Gini nih, Bal ya atau Jajang ya. Jadi
kan mungkin kalau anak STIMIK ya, itu pasti udah tahu lah ngoding itu apa ya. Tapi kan kalau orang lain yang nonton nih bukan cuman anak STIMIK nih ya, yang nonton ini kan seluruh dunia ya, bisa pasti, nonton ya. pasti dari semua umur ya. Jelasin Dari dong ngoding itu apa sih? Proses ngoding itu seperti apa ya? Dan ya tahapannya seperti apa? Sok, Neko Jajang dulu. Kamu terus ya. Jang. Jadi ngoding itu sebenarnya kalau di tahap pembuatan web itu Pak, bagian yang ketiga ya, implementasi ya. Ya sebenarnya di coding itu sebelum ngoding itu ada tahap analisis, kemudian ada tahap perancangan, kemudian baru masuk tahap pengkodingan. Nah, tapi di tahun ngoding juga bukan sekedar coding juga Pak. Jadi kami juga merancang database, membuat UI-nya gimana sih, ini si aplikasinya, user interface-nya. Kemudian masuk ke tahap keempat juga, yaitu testing ya Pak. Testing juga, kami mencoba si aplikasi tersebut apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian ketika sudah dibuat kan harus dilakukan pemeliharaan atau maintenance. Ya. Versioning ya. Kami juga melakukan seperti itu. Jadi lebih dari sekedar ngoding sebetulnya ya. Iya sebetulnya Banyak. tidak sekedar kali. Tapi kalau nggak ada ngoding, segala apapun yang terjadi aplikasi-aplikasi ini nggak bakal muncul. Iya, betul. Jadi meskipun dalam satu bagian, tapi itu menjadi bagian yang terpenting gitu Pak. Jadi semuanya itu difokuskan di ngoding ini sendiri gitu. Udah punya IG kan? IG ada. Ada. Iya, ada. YouTube ada juga kan? YouTube juga ada juga kan? ada juga. Oke, jadi kasih tahu dong alamat Ya, YouTube-nya apa gitu kan? Alamat IG-nya apa? Biar orang nyari-nyari informasi tentang Terus tahu isinya ngoding juga tuh. Pak, isinya apa aja di isinya apa IG-nya, aja di YouTube ya. itu gitu kan? Nanti kiranya gini, tahu ngoding tapi cara membuat makanan dari tahu gitu kan. Coba kasih tahu kalau misalnya nyari informasi tentang tahu ngoding itu di mana? Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin ingin kenal lebih jauh gitu ya, nyari informasi terkait tahu ngoding, bisa dicari lewat IG-nya tuh @tahungoding. Bisa juga lewat YouTube-nya juga ya sama tahu ngoding. Dan yang terakhir mungkin ada websitenya. Yang sekarang ini nih websitenya, www.tahungoding.my.id. Nah, buat teman-teman yang mau nyari informasi bisa kunjungi web tersebut. Tapi menarik apa logonya itu Pak ya? Ya, logo itu kan. Muter-muter. Apa? Oh ya tadi patung ya. Patungnya ya. Kalian tahu gitu kan. Oh ya diputar. Oke, berarti udah berapa lama nih? Jadi terbentuk dari berapa lama? Kalau Udah dibentuk lama ya. sebenarnya Udah lama kan? Udah ya? lama. Udah lama ya. 2019 sih Pak, 2019. Udah lama dong Pak. Agustus. Berarti Cuman udah kalau jalan. disahkan baru kemarin gitu Disahkan jadinya. baru kemarin. Jadi selama itu setelah kalian ngumpul ya sama-sama punya hobi ngoding, Iya. udah punya produk apa? Produk. Nah, untuk produk sebenarnya ya cukup ada lah ya, cukup banyak lah. Banyak. Tapi yang kira-kira mungkin dari tahun ke tahun yang menjadi project yang lebih ini, maksudnya lebih yang ini lebih wah gitu ya, lebih bagus sih. Kira-kira apa tuh yang kemarin udah disebutin? Sebenarnya kalau disebutin juga bisa lah. Nah, cuman ada sekitar 5 lah. Jadi ada 2 produk Pak, dua jenis produk. Yang pertama itu ada produk web lalu yang kedua itu IoT. Nah, untuk web kalau untuk web sendiri kami udah bikin website untuk UKM, website profile untuk UKM yang sekarang udah dipakai oleh UKM olahraga. Lalu kami juga udah bikin membantu mengembangkan sistem pemilu senat mahasiswa yang ada di BPM, yang punya BPM. Jadi kan sebelumnya di BPM itu punya sistem pemilu, cuman hanya bisa digunakan secara offline. Dan setelah kami kembangkan bisa juga gitu ya digunakan secara online. Dan kira-kira apa lagi yang web? Kalau web, ya ini juga project kita Bang. Oh iya. Oh ini ya. Web sendiri ya. Udah punya kontribusi ya Iya, buat kampus juga. kampus juga. Ariana naon ya, Ta? Nah ini salah satu produk IoT kami. Jadi ini tuh sistem IoT buat Prototype ya, prototype ya. Sebenarnya bisa langsung didemokan juga bisa. Ini tuh ya prototype sih. Sistem buka tutup kunci menggunakan kartu RFID. Jadi ya kalau misalnya kita mau buka kunci gak perlu kunci lagi tuh Pak, gak perlu kunci konvensional kayak gitulah. Ini rangkaiannya hanya bisa. tinggal kartu buka gitu kuncinya. Tapi pintunya sendiri tetap dari kayu gitu ya. Ya sih kalau Ya, macam-macam. Bisa tanpa pintu gitu kan bisa tertutup Nah sendiri. tapi ini juga agak menarik Pak, karena di PC kita itu kan ada 2 ya, web dan IoT. Semua yang lebih tahun sekarang itu kan Android ya. Nah semua itu yang menjadi nanti fokus kita ke depan. Jadi nanti ada aplikasi yang Android yang mungkin nanti bisa diakses langsung di
masing-masing HP. Jadi mempertimbangkan ke arah mana dulu Iya, secara pasar gitu ya. Betul. Ya emang Tapi- gitu kan teknologi itu kan harus tepat guna ya. Tepat sasaran, tepat guna. Produk ada satu lagi Pak, yaitu produk IoT juga, sistem aplikasi efisiensi. Nah itu mah udah Oh iya, terintegrasi AdSense ya, sama betul. ini juga, terintegrasi sama Sama web. website. Jadi ya Jadi itu dosen, digabungin gitu, IoT sama web apalagi juga. sih dosen, karyawan ya, siswa itu kan absensi dalam satu pintu yang itu gitu. Jadi ya itu juga mendukung sekarang Pak pandemi kan sekarang nggak boleh kertas absen gitu kan. Touchless lah Pak, touchless. Masing-masing udah itu, tapi kita buatnya itu tidak buat pandemi sebenarnya kan dulu ya. Emang buat hanya buat proyek aja, ternyata ya sangat dipakai sekali ketika era pandemi sekarang. Untuk absensi sekarang kan udah tidak menukar. Sidik jari pun kan nggak boleh sebenarnya. Sidik jari itu kan pasti kan. Nah, itu salah satu rekomendasi kita ya menggunakan sistem RFID. Bisa dong. Apa ya Pak? Bisa dong. Diambil Pak. Dipasang. Oh dipasang ya. Nanti pun kita punya rencana untuk memasang itu ya, kerjasama dengan APPM Streaming Sumedang. Nanti kita akan mencoba mengintegrasikan dari beberapa alat-alat yang sudah dimiliki untuk disimpan di kampus Streaming Sumedang, gitu Pak. Selama ini ngumpul di mana? Nah kalau untuk ngumpul selama pandemi sebenarnya kebanyakan kita online sih Pak. Online. Jadi nggak masalah ya. Sangat mendukung prokes betul ya. Cuman Tapi ya kantor pun ada kan, kantornya pun masih Basecamp ya. Jadi Iya punya basecamp. terkait tempat kegiatan kita, tempat belajar kita, jadi ada 3 opsi sih Pak sebenarnya. Yang pertama itu ya di kampus, yang kedua ada basecamp gitu ya di RCI, dan yang ketiga itu ya online, entah itu lewat Zoom, Gmeet atau yang lainnya gitu ya. Lewat YouTube. Cuman ya kalau untuk semester 2 ini ya kami usahakan ya bisa di kampus. Walaupun jadi di tahun ngoding ini kan ada PC. Nah, antar ada IoT sama web development. Nah, untuk web development ini paling banyak nih anggotanya. Ada sekitar ya mungkin 20 lebih. Waktu Ya sehingga untuk kegiatan di kampus kami membagi lagi gitu ya untuk web development ini. Ada kelas pemula ya, lalu ada kelas intermediate, menengah. Nah, jadi buka kelas hiburan nggak? Saya ikutan masuk ya. Nah jadi fasilitasi pokoknya mah Pasti. ya, fasilitasi. Di streaming pun kan ini kan inovasi kan Pak ya. Pusat inovasi. Pusat inovasi itu salah satu daya dukungnya itu sebenarnya dari mahasiswa-mahasiswa yang mungkin lebih diperuntukkan rekomendasi ke tahu ngoding. Tapi ada juga mungkin beberapa mahasiswa yang punya keahlian ngoding tapi dia tidak masuk ke tahu ngoding. Sekarang pasti banyak ya, saya yakin juga kan ya. memang kebetulan tahu ngoding ini sangat butuh gitu ya basecamp Pak. Soalnya Nah, itu. tahu ngoding satu-satunya UKM yang nggak punya basecamp di kampus. Nah, Jadi ya kasihan Pak. di kelas-kelas aja. Siapa pembinanya Pak? Pembinanya siapa? Soalnya kalau untuk Minta dong ya. kemarin udah dikomunikasikan ya masalah basecamp. tenang ya. Mudah-mudahan nanti dengan pusat inovasi juga kan Pak ya bisa lebih. Karena visi Streaming Sumedang tuh sejalan nih sama Betul, tahu ngoding. makanya relate banget sebenarnya. Makanya tenang ya. Ya. Lagi di Wow, prosesnya ya. Pak. Pokoknya nanti ruangan Pak Dhani dipindahin buat tahu ngoding. Ya enggak gitu juga kali begitu ya. juga ya. Kan nampung 30 orang loh ya. Oh iya, 30 orang bukan. So nanti kita fasilitasi Iya, lah ya. betul. Jadi nanti tahu ngoding punya basecamp sendiri, silahkan mau nanti ngajarin ngoding juga ke yang lain buat yang pemula tadi ya dan sebagainya. Komputernya udah disiapin kan? Udah. Ready. Nah, udah sih gitu ya. Iya. Tapi kalau kita kasih challenge ya, challenge nanti misalkan kayak membuat produk-produk inovasi ya yang berhubungan dengan IT itu oke banget kayaknya ya. Iya. Ya, oke. Ya emang malah kami tuh yang menunggu gitu Iya. menunggu dari Steamik. Iya. Makanya kemarin enggak kan makanya kita undang podcast ke sini tuh biar lebih bisa mengkomunikasikan dengan pusat inovasi dan nanti biar yang nonton di sini juga bisa tahu apa aja sih yang pekerjaannya. Salah satunya kan yang udah dikerjain ini. Nanti ke depan banyak ya salah satunya yang mungkin lebih agak bermanfaat itu yang dari KPU itu. KPU sekarang udah mulai on progress, kemarin udah ngehubungi. Nanti kami pun akan ke sini. Terus ada beberapa juga yang berkaitan dengan Sumedang. Ya, Sumedang kan kita fokusnya di kemiskinan, di stunting, di indeks kepuasan masyarakat. Nah, itu pun salah satunya nanti kita akan bergerak ke arah Banyak sana. sih sebenarnya Semua banyak peluangnya. ya, betul. Apalagi waktu kemarin ada bencana di Cimanggung itu sangat dibutuhin itu, pengen bikin alat yang mendeteksi getaran Iya. kayak gitu sih, Bang. Alat mendeteksi getaran. Getaran tanah, Pak. Getarannya tanah ya. Getaran tanah. Tanahnya yang ini pakai IoT ya, perangkat IoT. Nanti si sensor itu yang akan memberikan tahu secara on time, misalkan dalam menit sekian itu dia langsung ngirim ke
PPD. Tapi nggak tahu di situ terjadi bencana enggaknya nggak tahu, cuman terdeteksi aja ada getaran. Tapi kayaknya gini, nanti kan kalau ngobrol sama WK1 ya, Iya, itu iya. kan ada rencana. Rencana itu gini, gimana kalau kita membuat perkuliahan itu berbasis project. Iya, betul. Kayaknya kalau misalnya berbasis project ini tahu ngoding nih yang paling depan ya. Paling depan. 3,5 tahun pada lulus Pasti, semua. iya. Sebenarnya sekarang pun bisa dianggap udah layak lulus, Pak. Kalau saya sebagai misalkan sebagai ketua LDIKT-nya gitu. Ya udah ini lulus aja meskipun belum selesai, tapi dari segi kompetensi udah dimiliki semuanya. Ya udah apa lagi? Nungguin di apa lagi kampus gitu kan. Apalagi naon prospek ya. Prospeknya Prospek pasti. tenaga IT itu Wah, masih sangat terbuka ya. makanya. Pokoknya nggak rugi lah ya. Ya kan? Dan selain terbuka, bidangnya pun udah beragam macam, bisa di kedokteran, bisa di kehutanan, bisa di pertanian. Ya, kamu kan semuanya. akhirnya semasa pandemi kan. Apalagi ya? pasti iya. Justru yang diuntungkan itu yang menarik kan, kenapa Zoom bisa kaya waktu pandemi, kenapa waktu kemarin dia gak kaya. Ya, Dan itu salah satunya gitu kenapa ya. kamu nggak kaya sebenarnya? Karena saya mengabdi. Oke, jadi sebetulnya ya syarat untuk jadi bisa jago ngoding itu apa sih? Kalau untuk syarat sebenarnya nggak ada syarat khusus sih, ya mungkin syarat khususnya ya yang pertama ya kita punya laptop lah, seenggaknya punya laptop, atau bisa juga keluaran, cuman Saya kayaknya punya laptop nggak jago kan? mungkin tips buat yang pengen belajar ngoding. Iya, Pokoknya bisa. syaratnya ya, saya pengen jago Ya ngoding, pasti. gimana caranya? Kalau jago ngoding kan Saya juga perangkat pasti harus udah ada kan, perangkat yang memadai. Terus mungkin dari internet, Pak. internetnya, karena kan Internetnya. sekarang sumber resource-nya semuanya sudah ada saya di perangkat internet. ada, internet ada. Belum Pak, masih ada tapi yang lain Pak, Oke. masih banyak. Jadi saya kayak Pak, Jadi kalau pengen terarah Pak, ya tentuin dulu gitu ya, kita belajar ngoding itu buat apa, kita pengen bikin apa sih, kan banyak, ada web, ada mobile, ada game, IoT segala macam. tentuin Pengen saya dulu. banyak. Makanya harus Pilih salah satu, Pak. harus Satu dulu. Salah satu yang mudah kan. Oh nanti udah ini seminggu ke depan Bapak pasti jago ngoding lah. Oh gitu. Nanti kasih tahu sama Tadi kan Bapak. nggak nerima untuk anggota Cewek. hiburan. Kirain yang cewek. Nggak ada kan? Nggak salah kalau untuk ngoding sendiri itu lebih dari experience-nya Pak. Nah selain experience juga mungkin hobi. Hobi. Ya, jadi percuma ketika kita kan ngoding biasanya berapa jam ya sehari itu kan bisa sampai 6 jam, 8 jam. Kalau kita nggak ada rasa hobinya itu pasti males gitu Pak sebenarnya. Ya sama kayak Bapak kan hobi ikan kan. Itu bisa seharian kan di depan kolam kan? Enggak. Oh enggak juga. Nah makanya kalau mau belajar ngoding itu, ya kita harus komitmen dari awal. Iya, gitu. itu Kayak waktu. waktunya. Motivasi ya. Masih. Kahayang oke kan. Kemauan, Oke, Pak. kemauan. Kemauan juga. Jadi Kayak gitu sih. meskipun ngoding dia tidak merasa terbebani ketika melakukan ngoding itu. Jadi sendiri. harus dipaksakan gitu ya Pak. Saya tahunya gini saya Pak Padil ya. Nah. Saya bisa ngoding ya. Tapi yang saya coding itu adalah brainware. Oh iya. Jadi saya pengen Manusianya merubah Iqbal jadi apa gitu ya, itu bisa saya coding gitu. Betul. Itu lebih ke telepati. Bisa saya atur. Soalnya pada juga ya dari beberapa keahlian dari statistik juga saya tuh masuk ke ngoding kan sekarang kan udah masuk pemrograman itu udah masuk ke matematik juga semua udah. Jadi Bapak menghitung 1 tambah 1 juga sama dengan 2 itu semua udah masuk ke ngoding Pak. Dan ternyata ya yang saya baca-baca dari medsos ya, coding ini udah masuk ke dunia anak-anak. Iya. Ya, betul. kemarin ada bocah 7 tahun, Pak. Bocah Nah, 7 tahun. Iya, dia lolos ini kalau nggak salah Guinness Book of Record gitu. Ya, 7 tahun. Jadi programmer. Ada juga itunya ya, sekolah-sekolah atau kursus Khusus coding untuk anak kecil. berarti penting juga ya. Iya penting karena kan udah era ini tuh era society 5.0. Jadi kalau society itu nanti yang kita brand itu apa tadi sebutnya ke brandware itu ya. Brandware itu berarti ke orang-orang yang tidak paham terhadap coding itu harus paham itu dari TK mungkin sampai ke area ya sekolah tinggi gitu. Oke, jadi kemudian harapan kalian ya setelah gabung tahu ngoding, udah tahu visi misinya apa, harapan kalian untuk STIMIK, buat mahasiswa STIMIK ya, dan juga dunia perkodingan secara umum, harapan kamu apa? Oh ya kalau harapan untuk STIMIK mungkin Pak spesifiknya ya supaya mengembalikan gitu ya minat teman-teman mahasiswa yang lain yang mana mungkin malah kebanyakan gitu ya dari satu kelas mungkin mayoritas tuh ya gak tertarik gitu ya sama ngoding. Betul. Dengan adanya Emang ada mahasiswa STIMIK yang nggak bisa ngoding?
Harusnya pasti ada, Pak. Ada. Harusnya pasti ada. Sih. Ada. Pernah ditemuin, Ada, Pak. ada. Karena kan saya juga dulu alumni di STIMIK juga kan. Ya pasti menemuin dalam satu Ada aja gitu, Pak, ruangan ada pasti. aja. Ada, Mas. Oh, ada. Itu kelihatannya kalau udah masuk ke kelas, Pak. Tapi lulus itu. Nah itu lulus kan ada bagian yang lain yang tadi. Sama kalau untuk usability testing kayak gitu kan iya. pembuatan Iya. dokumen analisis itu nggak usah ngoding, Pak. Dia hanya mengenalkan Word aja, paham grafik-grafik atau membuat database pun rancangan itu kan nggak termasuk ke dalam coding, tapi itu masuk ke dalam kompetensi dari lulusan STIMIK Sumedang itu sendiri. Oke, kalau menurut Jajang gimana? Ya harapan saya mungkin untuk mahasiswanya lebih inilah mengeksplor lagi minat dan bakatnya itu kemana lah. Iya betul. Kalau suka coding ya ikut tahu ngoding. Iya Oh. kan. Pas Kang Odi ikut tahu Promosi, ngoding. iya, promosi. Jadi tag ya. Betul. Judul kita pakai itu kita kalau Nah, kalau- bagus ya. Oh, Nanti disimpan judulnya itu. Ya, bisa coding ikut tahu ngoding, Pak. Nah, Ya, cek Pak Fadilnya gimana? saya buat siapa Pak harapannya, Pak? Ya harapannya buat STIMIK juga buat Ya, mahasiswanya dan dunia perkodingan juga Ya, gitu kalau ya. untuk ini berarti emang kita harus difokuskan khususnya dalam segi teknologi ya. Karena dari Sumedang itu kan siapa lagi nih yang bisa membangun teknologi kalau bukan STIMIK? Bapak lihat di Sumedang ada nggak perguruan tinggi yang areanya ke informatika? ITB pun ya meskipun di Jatinangor tapi kan kampus utamanya itu kan masih di Bandung gitu kan. Makanya kita itu menjadi garda terdepan untuk beberapa teknologi informasi, tapi masyarakat pasti belum pada tahu gitu kan. Jadi kita harus benar-benar show up lah, istilah Iqbal itu kan kemarin kita itu pengen show up bahwa STIMIK itu punya beberapa produk-produk yang Iya, betul, Pak. dibutuhkan oleh Jadi biar masyarakat sendiri, image gitu. STIMIK itu ya jadi orang-orang kalau misalnya nanya gitu ya ke kita, kuliah di mana di STIMIK, oh Unsap kan kalau gitu. Saya gitu. Salah persepsi, Pak. Persepsinya gitu. Kalian tuh kalau orang-orang tahu nama STIMIK Sumedang tuh ya Teknologi komputer produk-produk. Iya, betul. segala macam. Iya. Oke, gitu. pokoknya khusus buat tahu ngoding, mudah-mudahan aktivitas kalian ini akan selalu bermanfaat buat kalian sendiri, Amin. buat STIMIK Sumedang dan Amin, juga Pak. masyarakat pada umumnya. Pemirsa, kehidupan menjanjikan banyak sekali pilihan, apalagi jika hanya untuk sekedar berkarya. Cintai dan tekuni pilihanmu karena hidup akan lebih berwarna karenanya. Kita ketemu lagi dalam sesi-sesi selanjutnya dari Studio Pusat Inovasi STIMIK Sumedang.